Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pemaparan dari Kepala LP3M. Monggo Pak Basir, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Suyanto selaku Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal LP3M Universitas Islam Sultan Agung. Yang kami hormati Bapak Ibu Auditor Internal Universitas Islam Sultan Agung. Izin untuk share screen, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari Rabu pagi ini, meskipun kita masing-masing punya banyak aktivitas, banyak kesibukan, baik sesuai dengan profesi kita atau sesuai dengan amanah kita, masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim pada kegiatan persamaan persepsi atau koordinasi bersama terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah lumayan banyak ini dari undangan yang kita bagikan. Ada 38 auditor pada hari ini yang kita agendakan untuk berkoordinasi. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu auditor yang bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama menggiatkan mutu di Universitas Islam Sultan Agung. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan kebijakan AMI pada tahun 2022 ini, saya awali dengan kutipan ayat di surat An-Naml ayat 17, wa usyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wa thair fahum yuzaun, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam suatu barisan. Dari kutipan ayat ini kita bisa mengambil beberapa ibrohnya. Di antaranya adalah kita dapat mengumpulkan kekuatan. Yang pertama, bahwa syirali Sulaiman junuduhu, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya. Nah, sebagai penggiat mutu, kita harapannya bisa menjadi suatu tim yang kuat untuk melaksanakan amanah yang telah dipercayakan pada pimpinan dan menjaga kenyamanan pada anggotanya untuk mendukung program-program yang akan dijalankan. Kemudian ibroh yang kedua dari ayat tersebut, bagaimana kita dapat menghimpun kekuatan dari berbagai potensinya. Junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Tentaranya baik dari jin, manusia maupun burung. Tentang tentara Nabi Sulaiman, banyak jumlahnya dan terorganisir dengan baik. Di antaranya terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok jin, kelompok manusia, dan kelompok burung. Nah, begitu juga dengan keberadaan kita sebagai auditor internal. Sebagai penggiat mutu, kita menghimpun potensi yang kita miliki untuk saling berbagi, sharing pengalaman, dan kita menjadi inspirasi bagi prodi, fakultas, atau unit. Kemudian ibroh yang ketiga dari ayat tersebut tentunya adalah kita merapikan barisan, karena sesuatu yang tertata rapi itu akan mengalahkan kebatilan yang rapi, sehingga fahum yuzaun, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam suatu barisan. Diharapkannya ada pembagian tugas sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kemudian kita harus sabar dalam melaksanakan tugas, kita boleh melangkahi sehingga nanti ketika ada tim auditor ke unit, berarti nanti ada lead sama anggota, ibaratnya kita berbagi peran
dan semuanya di bawah satu komando pengelola AMI yang ada di universitas. Baik, berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dengan menggunakan metode audit internal, tentunya kita sudah mempersiapkan agenda sebelum ini, yaitu pelatihan auditor yang sebelumnya kita berjumlah 75. Dengan adanya pelatihan auditor tahun 2022 kemarin, kita ketambahan 33, sehingga total kita mempunyai 108 auditor internal. Namun pada kesempatan kali ini yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi auditor sejumlah 38. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Kemudian kita juga ada audit lapangan dan tentunya peran kita usai ketika laporan hasil audit itu diserahkan. Nah, ada beberapa hal, tentunya kita semuanya, Bapak Ibu auditor sudah paham hal ini, namun tidak ada salahnya saya bahas kembali untuk refreshing, bahwasanya dengan adanya AMI, kita memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan atau sasaran. Nah, kita tahu AMI adalah kegiatan independen, objektif, terencana, secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari nantinya benar-benar terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. Dari AMI ini yang mengandung unsur konsultasi bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga nanti Bapak Ibu menjadi inspirator bagi program studi tentang dokumen penjaminan mutu, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang ditetapkan. Dan melalui AMI ini ada identifikasi ruang perbaikan, sehingga bisa dibuat saran ke depannya untuk pengembangan atau perbaikan bagi administrasi program studi. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan penjaminan mutu. Kami dilakukan secara peer group yang nantinya pada tahun 2020 ini ada 2 orang auditor terhadap unit, tentunya dengan tugas memeriksa dan menginvestigasi prosedur, proses, atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat oleh auditi. Yang keempat, memastikan sistem manajemen sudah memenuhi standar atau regulasi yang ada. Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, beberapa dokumen audit yang dilakukan, dan antaranya dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Dan audit komitmen dalam hal ini ada tanggung jawab organisasi kegiatan proses sumber daya, diantaranya adalah capaian standar dengan manual standar atau SOP pelaksanaannya dan kesesuaian layanan yang diberikan. Untuk tentunya kita berharap semua standar mutu itu bisa kita lakukan pantauan. Kita ada beberapa pihak yang diaudit. Yang pertama adalah program studi. Untuk program studi ada 4 standar, diantaranya adalah standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Sedangkan untuk fakultas, standar pengelolaan, visi misi, SDM, berarti dosen dan tendik, dan tata pamong. Serta pihak yang diaudit untuk unit kerja ini standarnya menyesuaikan pada bidang masing-masing. Nah, untuk metode AMI pada tahun 2022 ini, tentunya kita sudah mulai offline, ya. Jadi nanti Bapak Ibu auditor visit ke
unit masing-masing. Dengan nantinya pada hari Jumat kita akan melakukan pembukaan, dan mulai hari Senin atau sesuai dengan jadwal yang sudah dikoordinasikan bersama, bisa langsung visitasi ke prodi atau fakultas atau unit. Dan tentunya sebagaimana sudah dilakukan pada saat pelatihan auditor, mungkin bagi para auditor fresh graduate atau lulusan terbaru ini kemarin sudah punya bekal beberapa pertanyaan mungkin yang disiapkan terkait dengan kedatangan di lokasi nanti. Dan bedanya mungkin pada tahun ini kita nanti akan sosialisasikan sistem informasi AMI. Jadi nanti pemeriksaan instrumennya, dokumen yang telah diupload Auditi di menu sistem informasi SIAMI. Selasa kemarin kita sudah sosialisasikan sistem ini kepada seluruh auditi, baik tingkat prodi, fakultas. Namun untuk yang lingkup biro, lembaga, dan UPT belum bisa kami belum siap untuk memfasilitasi dengan menggunakan sistem informasi. Namun kedepannya kita akan kembangkan sistem informasi ini untuk keseluruhannya. Sehingga apapun yang sudah ada kita langsung gunakan. Nah, untuk kata SIAMI kemarin itu kesepakatan dengan para auditi, namun ini tidak menutup kemungkinan ada usulan dari Bapak Ibu auditor terkait dengan instrumen audit yang berbasis sistem informasi ini. Untuk sementara kami sebut dengan SIAMI, sistem informasi audit mutu internal. Namun sebenarnya keberadaan sistem informasi ini lebih luas, sehingga nanti harapannya tidak hanya sekedar AMI saja, tetapi berkaitan dengan penjaminan mutu untuk keseluruhannya, baik untuk tingkat kepuasan, kemudian monitoring dan evaluasi lainnya. Nah, SIAMI ini merupakan sistem informasi berbasis web untuk memudahkan proses pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal, baik dari penetapan standar mutu, evaluasi diri, audit mutu internal, hingga melihat perkembangan mutu dalam rentang waktu tertentu. Dan tentunya SIAMI yang dibuat atau digunakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di Unsula. Dan tentu saja mengurangi penggunaan kertas. Kalau sudah terjadi tidak perlu auditi itu membuat hard kopinya, sehingga kita bisa berbasis sistem. Ada perlu saya sampaikan benefit atau keuntungan dengan adanya SIAMI ini, atau kedepannya kita berharapnya, atau mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu auditor semuanya terkait dengan sistem informasi ini, diharapkan SIAMI ini disertai fitur audit mutu internal, di mana kegiatan audit kelengkapan dan juga audit lapangan berdasarkan data yang sudah terekam pada kegiatan evaluasi diri program studi, sehingga setiap siklus saling berkaitan dan saling melengkapi. Nah, SIAMI juga disertai fitur untuk membantu auditor membuat catatan pertanyaan pada audit kelengkapan dan mengupload dokumen terkait bukti-bukti pada audit lapangan nantinya. Yang kedua, indikator standar mutu diharapkan nantinya terdokumentasi dengan baik. Hal ini tentu saja memudahkan pendataan indikator standar mutu beserta nilai mutunya, yang jumlahnya kita tahu sangat banyak dan dapat direvisi dengan mudah pada siklus berikutnya sesuai dengan peningkatan standar mutu pada siklus FPMI. Kemudian yang ketiga, dengan adanya sistem informasi ini, kita berharap ketika kita dapat mengetahui kelemahan dari prodi, maka kita akan dapat melakukan evaluasi dengan segera dan melakukan perbaikan untuk fokus pada kelemahan pada unit atau prodi tersebut. Yang keempat, tentunya mengetahui track record mutu suatu program studi. Dengan adanya riwayat dari penjaminan mutu dari suatu unit atau prodi, maka tim penjaminan mutu dapat mengetahui track record mutunya. Dan yang kelima,
pelaksanaan evaluasi diri program studi. Di sini memudahkan pelaksanaan evaluasi diri program studi berdasarkan indikator standar mutu yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Dan nantinya pengguna dapat dengan mudah memilih nilai mutu masing-masing indikator dan mengunggah dokumen yang berkaitan dengan indikator tersebut. Dan yang keenam, kita juga nanti harapannya bisa menghitung skor hasil evaluasi dan audit. Dengan merekam data indikator, evaluasi diri, dan kegiatan audit, maka ya program studi maupun LP3N nanti dapat melihat skor masing-masing prodi dan dapat melihat perkembangan skor tersebut dalam rentang periode tertentu. Dan yang terakhir, harapannya nanti dari sistem informasi itu kita dapat membandingkan kualitas program studi dari standar akreditasi, baik BAN PT maupun LAM. Dan untuk yang terakhir, bagi auditor internal, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerelaan waktunya, sudah bersedia menjadi bagian dari penjaminan mutu di Unisula dalam kerangka evaluasi pelaksanaan standar SPMI. Kita tentunya memposisikan bukan menjadi interrogator, investigator, provokator, instruktur ataupun kolaborator ya. Dan sebenarnya di unit pun juga sepertinya ada rasa ketakutan atau kekhawatiran ketika kedatangan para auditor. Semoga kita bukan menjadi momok bagi mereka, tetapi kita menjadi konselor, fasilitator atau motivator dan menjadi inspirator. Sehingga ketika ada kekurangan, barangkali kita bisa memberikan saran sehingga perbaikan mutu untuk tiap prodi unit bisa berkembang secara baik. Tentunya kurang asan ketika saya terlalu banyak memberikan penjelasan dan Bapak Ibu sudah paham semuanya dengan hal ini. Waktu yang selebihnya bisa kita diskusikan berkaitan dengan sistem informasi di audit mutu internal dan MONEF. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan, baik terkait dengan pengisian standar atau aplikasi yang ada dalam sistem informasi ini. Dan kami juga menunggu ide brilian atau ide kreatif inovatif berkaitan dengan nama dari SIM ini. Karena ini memang baru lahir, kita masih meminta masukan berkaitan dengan nama SIM ini dan konten di dalamnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam awalan kegiatan refreshing terkait dengan pelaksanaan audit mutu internal bagi auditor. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Pak Suyanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasid atas pemaparannya terkait dengan kebijakan AMI di LP3M di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, plus pengembangan terkait dengan SIAMI, karena untuk SIAMI ini harapannya menjadi sentral dari aktivitas penjaminan mutu internal dan nantinya bisa ditarik menjadi penjaminan mutu eksternal, sehingga nanti para kaprodi maupun dekan bisa menjadikan SIAMI ini sebagai rujukan jika ingin melihat skor capaian baik LED maupun LKP LED dan LKPS-nya, karena untuk melihat LED itu kan perlu orang-orang tertentu, karena ini kaitannya dengan bagaimana narasi itu menjadi skor di matrik penilaian. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Basir selaku Kepala LP3M. Nanti kalau ada pertanyaan mohon di-keep dulu, karena ada sesi diskusi setelah pemaparan nanti. Baik, acara berikutnya adalah evaluasi terkait dengan pelaksanaan AMI di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, yang mana sebagian besar auditor yang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih telah
menjadi bagian dari tim auditor di tahun ini adalah auditor tahun kemarin. Jadi kalau di rata-rata itu hampir 80% adalah orang yang kemarin sudah mengaudit, sehingga harusnya bisa tahu kira-kira kemarin itu kendalanya apa, terus sejauh mana ketercapaian dan pengisian laporan terutama nanti kita coba sampaikan. Baik, ini poin presentasinya. Yang pertama evaluasi AMI di tahun 2020-2021 harusnya Bapak Ibu. Kemudian nanti review pelaksanaan AMI, kemudian nanti diakhiri dengan praktek. Jadi mohon Bapak Ibu yang join Zoom masih menggunakan smartphone, di sampingnya harus sudah ada laptopnya. Kalau tidak ada laptop ya pakai PC, tidak ada masalah. Karena nanti Bapak Ibu harus login, kemudian harus klik biar tahu pengalaman belajar menggunakan Xiaomi ini. Karena mau tidak mau ada 32 prodi plus 9 fakultas yang nanti Bapak Ibu harus audit dan full menggunakan Xiaomi. Jadi mohon dijapri atau dijawilkan, misal di fakultasnya yang ikut menjadi auditor kok belum join, monggo bisa dijawilkan karena ini sebagai pintu utama tanda kutip agar pelaksanaan AMI di prodi dan fakultas ini berjalan dengan baik. Akan tidak lucu jika audit ini sudah semangat ngupload, ternyata auditor mengikuti kemana tidak ngerti, itu kan nanti kita yang kena Bapak Ibu. Jadi mohon dijawilkan untuk dosennya atau temannya yang sudah bersedia menjadi auditor tapi belum join di kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kepala P3M terkait dengan apa itu AMI dan fungsi dan seterusnya. Jadi kita hanya menekankan bahwa audit mutu internal yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu auditor adalah bukan penilaian. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun dulu ada penilaian audit, nanti penilaiannya satu standar, penilaiannya ada 4, 3, 2, 1. Tapi di kita tidak pakai itu. Kita hanya akan melihat apakah aktivitas yang sudah dilakukan oleh auditi itu sesuai dengan standar yang sudah kita susun atau belum. Semisal ada pertanyaan, ini standarnya kan 2019, pakainya yang mana, yang baru sudah belum. Kita untuk yang pelaksanaan AMI ini, kita 80% itu menggunakan standar yang 2022 sesuai dengan Permen nomor 3 2020. Karena apa? Karena prodi-prodi ke depan kan pakai yang Permen 3 nomor 2020 Jadi kita untuk AMI ini kita coba sesuaikan dengan Permen tersebut. Meskipun legalitas dari standar ini masih kita mintakan persetujuan, tapi draftnya sudah kita revisi, kita mintakan review dari Bapak Ibu UPM, kemudian unit-unit terkait sudah kita mintakan saran dan kritiknya, sehingga kita sudah kompilasi hal tersebut. Itu kira-kira nanti kalau ada pertanyaan, ini standarnya pakai mana? Standarnya pakai yang berbasis Permen 3 tahun 2020. Kemudian ini sekilas karena di pengelola AMI, yaitu nanti di universitas ada Mas Arianto selaku sekretaris, kemudian dibantu oleh Mas Rahman, kemudian ada Mbak Endang, kemudian saya, dan ada Mas Anang dan Pak Basir selaku pimpinan di LP3M. Kami diberi amanah sebagai penanggung jawab AMI sesuai dengan kebijakan mutu. Kalau penanggung jawab AMI di kebijakan mutu itu namanya manajer representatif
AMI atau MP AMI. Tapi kalau di istilah AMI yang kemarin sudah di-share oleh Bu Desi selaku narasumber, itu penanggung jawab AMI di istilah AMI tersebut. Jadi tugas kami selaku penanggung jawab, satu adalah menyusun rencana pelaksanaan audit. Mulai dari nyusun instrumen, kemudian nyusun jadwal, kemudian menentukan ruang lingkup, sampai dengan bagaimana memastikan proses pelaksanaan AMI ini berjalan dengan baik dan tiap tahun harus meningkat, kan seperti itu. Kemudian tugas kami juga melakukan pemberitaan kepada auditi yang sudah kita lakukan baik per surat yang kita sudah share Jumat kemarin, dan melakukan sosialisasi yang sudah kita lakukan di hari Selasa kemarin. Kemudian nanti tugas kami juga adalah menyusun laporan lengkap AMI mulai dari program studi, fakultas, unit kerja, dan pimpinan universitas yaitu WR1, 2, dan 3 menjadi satu kompilasi laporan lengkap AMI yang akan kita laporkan akhir tahun ini ke Kemendikbudristek, baik di Dikti maupun di pendidikan vokasi. Jadi sekarang kita harus melaporkan di 2 direktorat. Kemudian saya atau kami dibantu oleh Mas Arianto selaku sekretaris, nanti Mas Arianto dibantu oleh Mas Rahman, yang mana tugasnya adalah mengkomunikasikan ke auditor dan auditi jika ada revisi pelaksanaan tanggal AMI-nya. Nah, semisal nanti auditor tidak bisa atau auditnya nggak bisa, nanti bisa kita diskusikan titik temunya di mana. Kemudian nanti sekretaris juga akan menyiapkan daftar hadir, form PTK, kemudian form laporan AMI, kemudian surat tugas, dan juga men-setting CAMI. Nah, itu adalah tupoksi dari sekretaris penanggung jawab AMI. Ini kalau bagian setting nanti tugasnya Mas Arianto, nah saya cuma nanti memantau apakah settingnya sudah sesuai atau belum. Kalau ada yang miss di mana, itu menjadi tanggung jawab kami. Kemudian nanti tugas Mbak Endang selaku bagian keuangan adalah menyiapkan konsumsi, baik auditor dan auditi, kemudian menyiapkan dan menyerahkan fee kinerja dari tim auditor. Oke, itu ada 3 komponen di tim universitas. Kemudian untuk Bapak Ibu auditor, nanti tugasnya menyusun checklist. Yang nyusun checklistnya di mana? Nyusun checklistnya nanti di CAMI. Kemudian Bapak Ibu nanti melakukan audit lapangan, dan yang ketiga adalah membuat laporan audit dan mengisi form PTK, khususnya untuk yang unit kerja non fakultas. Kenapa? Karena untuk unit kerja non fakultas masih menggunakan cara yang seperti tahun kemarin. Jadi sharing dokumennya menggunakan Google Drive. Baik, ini evaluasi untuk pelaksanaan AMI tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama pada hari H ya, atau pagi itu biasanya ada yang japri tiba-tiba tidak bisa. Nah, itu kan menjadi kendala gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu nanti sudah di-plotting tanggal, tempatnya, kok tiba-tiba tidak bisa, mohon sebisa mungkin H-1 dikonfirmasi ke sekretaris. Kalau sekretaris mungkin sedang sibuk, bisa japri ke saya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan hari H, kita menginginkan audit tahunya ada auditor yang datang. Gitu, jadi jangan sampai nanti tiba-tiba mundur gara-gara apa auditornya tidak bisa di hari H, itu secara manajemennya tidak bagus. Jadi kita berpatokan pada tanggal yang sudah disepakati. Kalaupun ada yang izin dari auditornya terutama, silakan H-1 dikonfirmasi. Kemudian aspek yang kedua yang kemarin menjadi catatan adalah pada saat Bapak Ibu ini mengirimkan laporan AMI-nya plus PTK-nya,
ini ada yang tidak lengkap isiannya. Ada yang mengirimkan laporan tanpa ada tanda tangan. Ada yang mengirimkan lengkap, tapi di form PTK-nya masih yang warna biru-biru itu ya, tidak ada keterangan ini akar penyebabnya apa, tindakan perbaikannya apa, itu tidak ada. Ya monggo nanti untuk AMI tahun ini khususnya saat Bapak Ibu mengaudit unit kerja non fakultas, mohon nanti dilengkapi. Untuk yang unit kerja prodi dan fakultas, insya Allah akan sudah kita settingkan di si AMI-nya, sehingga aspek-aspek ini harapannya tidak kita jumpai lagi pada pelaksanaan AMI tahun ini. Kemudian untuk dokumen, ya, penyampaian laporan AMI ke pengelola universitas itu lama, nah, itu loh. Mungkin kendalanya ada yang dari auditor sudah clear, auditinya lama atau dan sebagainya ya. Jadi kita kadang nge-WA-nin, japreni dan seterusnya. Nah itu mungkin yang evaluasi tahun kemarin. Nah harapannya tahun ini hal-hal seperti itu kita minimalkan gitu. Meskipun nanti saya pikir sih masih ada 1-2 ya. Ya mungkin maksimal 10% atau kalau bisa sih 5% ya dari total auditi yang nanti muncul kejadian seperti ini. Kalau lebih dari itu ya berarti sistem kita yang perlu kita perbaiki. Jadi ada 2 item itu ya Bapak Ibu yang hasil evaluasi yang coba tahun ini kita perbaiki. Nah, kemudian untuk AMI tahun ini, tahun 2022, sebagai pelaksanaan dari audit tahun ajaran 2122, kita stressingnya pada 4 item utama. Yang pertama adalah kompetensi lulusan. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti mengaudit prodi, stressingnya di kompetensi lulusan yang pertama, yaitu kelulusan tepat waktu. Ini sesuai arahan Pak Rektor, jangan sampai mahasiswa itu semangat masuk ya, tapi keluarnya kelamaan. Nah, itu yang nanti kita jadikan stressingnya. Nah, harapannya sih kelulusan tepat waktu minimal 85% atau kalau bisa di atas 90% ya. Itu akan lebih baik. Nah, kalau ada di luar itu silakan nanti kira-kira kenapa hal itu terjadi pada prodi tersebut. Sehingga tahun depan ini persentase kelulusan tepat waktunya meningkat sesuai dengan harapan orang tua maupun mahasiswa kan sekolah masuknya lancar, keluarnya lancar kan begitu. Kemudian yang kedua adalah aspek keberhasilan studi. Nanti keberhasilan studi dilihat berapa persentasenya yang mengalami DO dan seterusnya ya, nanti dilihat terus kenapa kok muncul hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga di kompetensi lulusan adalah persentase keterserapan lulusan. Ini juga penting sebagai salah satu capaian dari indikator kinerja utama yang pertama, yaitu kelulusan, keterserapan lulusan. Nah, itu mohon nanti dipastikan untuk kompetensi lulusan 3 aspek ini. Nah, nanti untuk keterserapan lulusan nanti diambil dari data tracer study. Nah, semisal tracer study kok masih responnya sedikit dan seterusnya, nah, itu nanti dicari kenapa saat alumni sudah mau ngisi kok responnya sedikit itu kenapa dan seterusnya. Itu untuk yang kompetensi lulusan. Kemudian untuk proses pembelajaran ya tadi saya sampaikan karena standar kita ini mengacu pada Permen 3 2020 dan kita kombinasikan dengan IKU PT khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran. Di sana masing-masing mata kuliah ya harus ada minimal case method atau project team based. Ini hal baru, tidak semua prodi itu ngeh. Jadi kalau nanti ada temuan dan seterusnya kita anggap sebagai hal yang wajar ya, karena kita memang belum menjelaskan detail tentang apa itu case method, project team based dan seterusnya. Dan kenapa kita harus mencoba mengaudit hal ini ya karena IKU minta itu. Nanti kan kita harus mereport nih kira-kira berapa prodi atau berapa mata kuliah
yang sudah applied case method dan project team base-nya. Mungkin yang untuk prodi-prodi di kesehatan itu kan sudah pakai case method ya, dengan small group discussion-nya itu kan memang sudah pakai dia. Dan mungkin prodi-prodi yang lain itu yang perlu kita lihat. Kemudian untuk fakultas, nanti Bapak Ibu mohon dilihat capaian kinerja dosen tendiknya. Ya, karena apa? Karena untuk yang fakultas memang kita coba titik beratkan di kualitas SDM, kualitas dan kompetensi dari SDM. Karena mau tidak mau SDM ini sangat berperan penting baik di sisi akreditasi maupun di pemeringkatan ya, terutama di aspek luaran, baik publikasi maupun citasinya maupun hal-hal lainnya. Ini mohon nanti pada saat Bapak Ibu menjadi auditor di level fakultas, ini coba dieksplorasi. Oke, kemudian jika nanti Bapak Ibu mengaudit pada unit kerja non fakultas, silakan nanti dicek kinerjanya. Lah kinerjanya refernya kemana? Refernya bisa dari capaian dari RKAT-nya, seberapa persen dari RKAT itu capaiannya, kemudian kira-kira kendalanya apa dari RKAT yang disusun, itu capaiannya kok belum nyampe dan seterusnya. Oke, jadi ada 4 item point of view dari AMI 2022 ini. Harapannya kalau 4 item ini bisa kita eksplorasi, bisa kita kuatkan, ke depan kita akan melihat ya bagaimana luaran dan kinerja dari fakultas dan unit kerja dalam menopang baik akreditasi dan pemeringkatan. Ini kami mengingatkan kembali Bapak Ibu dari prinsip-prinsip dasar dari AMI. Yang pertama harus profesional. Profesional itu maksudnya semisal kita sudah kenal dengan auditinya ya, pasti sudah kenal karena kita lingkupnya Unisula, maka tidak boleh mengedepankan sisi subjektivitas. Oh, ini teman saya dan seterusnya, tidak boleh gitu. Kalau memang kurang ya disampaikan kurang, terus dicari kenapa bisa terjadi hal tersebut dan kira-kira solusinya bagaimana. Kemudian laporannya ya objektif, ini pasti. Kalau pada saat kita melakukan audit lapangan ini objektif, pasti laporannya juga objektif. Kemudian teliti, independen ya, independen sebagai auditor. Kemudian saat kita menuliskan temuan atau praktik baik ya harus ada buktinya atau berbasis bukti. Itu nggih. Nah, kemudian ini indikator keberhasilan AMI. Jadi ada satu poin ya, poin utama terkait dengan keberhasilan AMI, yaitu adanya kepuasan teraudit dan klien. Kalau teraudit ini kan auditi, kalau klien kita kan Pak Rektor. Jadi, memang di sisi pengelola, yaitu kami belum pernah melakukan survei kepuasan pasca pelaksanaan AMI. Ya. Insya Allah nanti kita coba lakukan sehingga apakah indikator keberhasilan AMI ini bisa terukur gitu. Jadi kalau ada yang kok setelah di AMI kok malah tambah males, nah itu berarti AMI kita belum berhasil. Bisa dikatakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian ini hal-hal yang perlu kita lakukan gitu. Yang pertama ya performa, penampilannya gitu. Baik, kalau laki-laki ya sebisa mungkin tidak menggunakan jin ya, karena itu persepsi ya. Kalau di kesehatan kan tidak boleh memakai celana berbahan jin, tapi mungkin di teknik atau yang lain itu hal biasa. Kemudian time management terkait karena untuk AMI kita timeline-nya mulai start 8.30 sampai selesai 11.50. Jadi ada sekitar 3 jam 20 menit yang mana Bapak Ibu harus mengeksplorasi minimal 4 kriteria, minimal 4 standar. Yang mana masing-masing standar itu ada
rincian-rincian isi standar yang harus kita eksplorasi. Jadi monggo silahkan nanti semisal satu audit itu dihandle 2 auditor, maka dipilih mana yang standar 1-2, mana standar 3-4. Sehingga itu lebih memudahkan Bapak Ibu dalam pengelolaan waktu. Kemudian saat wawancara maupun saat mendengar dan bertanya, nah ini kita semua belajar gitu Bapak Ibu ya, belajar menjadi pendengar yang baik, belajar menjadi pewawancara yang baik. Jadi semisal kita bertanya terus jawabannya lain ya, itu kita belajar di aspek itu gitu nih. Jadi ya tidak boleh baper, sekali lagi kok ditekoi A jawabannya Z bla bla bla, itu tidak boleh baper seperti itu. Ya sudah, kita sebagai pendengar yang baik, kita misal jawabannya nyambung ya diulangi lagi pertanyaan dan seterusnya. Kemudian saat kita memberikan klarifikasi dan seterusnya, diusahakan ya kita tetap tenang saja ya, karena kita sifatnya adalah fasilitator ya, tidak sebagai eksekutor apalagi ya. Kita sebatas memberikan wacana, membuka informasi lain yang mana harapannya audit ini menjadi tahu bahwa aspek itu masih kurang di prodinya, sehingga tindakan yang akan dilakukan sebagai usaha perbaikan itu memang atas inisiatif dari prodi. Ini kalau kita ya terlalu ngejar bla 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 gitu, nanti di akhir lah ini kan sarannya dari auditor bukan saya, kan nanti malah repot. Ya, jadi mohon nanti disampaikan dengan baik. Oke, ini tahapan AMI tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala LP3M, ada audit dokumen dan audit lapangan. Untuk audit dokumen, prodi dan fakultas, semuanya ada di Siami. Kalau yang unit kerja non fakultas, nanti pakai Google Drive. Kita lihat dokumennya. Kemudian untuk audit lapangan, sama seperti tahun kemarin ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan. Kalaupun ada perubahan silakan dikomunikasikan ke saya atau ke sekretaris yaitu Mas Arianto. Ini tahapan audit dokumen, karena di masing-masing tim ini ada 2 auditor, monggo nanti bisa dibagi ya. Misal saya sama Mas Arianto ada 4 dokumen atau 4 standar ya, saya standar 1-2, Mas Arianto 3-4. Ya, itu monggo nanti disepakati, atau nanti kalau Bapak Ibu baik hati selaku kepala auditornya sudah 1-4 saya semua ya boleh ya, silahkan saja disepakati. Yang penting output dari audit dokumen ini adalah checklist. Nanti checklistnya di mana? Checklistnya ada di Siami, sudah kita siapkan tempatnya. Ini untuk audit lapangan, jadi ada 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah rapat pembukaan atau opening, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bukti audit, terus Bapak Ibu auditor nanti rapat tertutup, kemudian disampaikan ke auditi temuan-temuannya, terus disepakati akar masalahnya, kemudian apa yang harus dilakukan, kapan eksekusinya, ya sebelum dilakukan rapat penutupan. Nah, setelah dilakukan rapat penutupan, Bapak Ibu menyelesaikan laporan audit dan isian permintaan tindakan koreksi atau PTK-nya. Itu nggih. Nah, semua hal ini sebisa mungkin bisa dieksekusi di pelaksanaan audit lapangannya. Kalaupun molor ya nanti kita sudah ada acuannya nanti saya sampaikan. Jadi ini pada saat pelaksanaan audit lapangan. Nah, ini hal-hal yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu selama audit lapangan. Yang pertama itu teknik bertanya. Jadi dibedakan nanti kapan kita mulai pertanyaan tertutup, kapan pertanyaan terbuka. Bisa dikombinasi ya,
atau bisa langsung dominan yang terbuka, monggo kami persilakan. Yang penting checklist yang sudah disusun harus diklarifikasi pada saat audit lapangan. Nah, saat kita bertanya, ya sebelum kita bertanya kan kita sudah ada pengetahuannya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu juga membaca terkait dengan dokumen-dokumen penunjangnya. Semisal nanti Bapak Ibu bicara tentang proses pembelajaran, ya berarti Bapak Ibu harus membaca kurikulum, harus membaca CP-nya, membaca RPS-nya dan seterusnya gitu. Sehingga nanti saat jenengan bertanya terus ada feedback, jenengan bisa menguasai lah saat proses diskusi tersebut. Gitu gitu. Kemudian mencatat hasil, membuat temuan, rapat, dan laporan. Ini sama seperti yang saat AL tadinya. Kemudian pada saat penelusuran bukti audit, ini ada yang menggunakan backward maupun forward tracing ya. Jadi semisal kita ingin melihat kenapa RPS-nya kok masih belum 100% ada pada prodi tersebut. Nah, monggo nanti bisa ditanyakan kira-kira keluhannya apa yang muncul. Apakah prodi sudah mensosialisasi, terus sudah melakukan monef, terus sudah memberikan mungkin tanda kutip tambahan fee mungkin ya bagi dosen yang sudah menyusun RPS dengan tepat waktu dan seterusnya. Nah, hal-hal itu yang nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi sehingga muncul kira-kira kenapa RPS di prodi tersebut kok tidak 100%. Gitu, jadi bisa dari sisi ada barangnya, ada kejadiannya, terus dilihat kenapa faktor ini muncul juga boleh. Atau jenengan mulai dari awal, apakah sudah dilakukan ABCD, baru outputnya RPS-nya tidak 100% juga boleh. Ya, ini bergantung dari style masing-masing Bapak Ibu. Kan ada yang langsung bertanya, kenapa enggak ini seperti ini, bla 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 juga ada. Ada yang mulai bangun bunga-bunganya dulu, baru nanti buahnya ya juga ada. Jadi itu monggo tergantung dari masing-masing kebiasaan Bapak Ibu auditor. Poinnya setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar harus sampai dapat kira-kira kenapa hal itu terjadi. Untuk temuan ya, temuan ada 4. Yang pertama mencapai standar, melampaui, belum, dan menyimpang. Jadi kalau yang poin 1 dan 2 mencapai dan melampaui, ini kita masukkan ke praktek baik. Ya, nanti di SIAMI akan muncul pilihan temuannya apa, praktek baik, OBS, KTS minor atau mayor. Nanti ada pilihannya. Nah, untuk memilih kan kita harus tahu bedanya praktek baik, bedanya OBS, bedanya KTS minor dan mayor, kita harus tahu dulu. Sehingga saat kita ngeklik ditulis mayor, kabeh kan gitu nih. Karena kalau mayor itu persepsinya itu sesuatu hal yang luar biasa berdampak pada lulusan dan seterusnya. Kemudian ini untuk klasifikasi temuan ada OBS sama KTS yang paling sering ya. Kalau praktek baik tadi mencapai dan melampaui itu masuk ke praktek baik. Untuk OBS, untuk KTS nanti ada minor sama mayor. Kalau KTS itu dia menyimpang dan tidak sesuai dengan standar. Kalau OBS berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Kalau kemarin Bu Desi nyontohke kalau OBS itu sudah ada RPSC tetapi belum ada tanda tangannya, lah itu masuk ke OBS. Nah, ini perbedaan untuk KTS minor dan mayor. Kalau minor itu mudah diperbaiki, kemudian tidak berdampak langsung terhadap kualitas produk, dalam ini kalau prodi ya lulusan ya, atau pelayanan. Nah, kalau mayor berarti
dapat mengancam akreditasi, sertifikasi dari program studinya, atau dapat berpengaruh besar terhadap kualitas lulusan, atau dapat berdampak pada jumlah mahasiswa baru yang menurun, atau juga bisa mengancam atau mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi kalau aspek-aspek itu yang nanti Bapak Ibu jumpai, berarti masukkan saja ke mayor. Contohnya ya tadi, semisal RPS-nya kok tidak sesuai, ya berarti mayor. Di RPS itu tidak ada CPMK-nya, atau tidak ada sub CPMK-nya, atau tidak ada CPL-nya, ya berarti mayor. Gitu ya. Oke, setelah nanti kita temukan nih, oh ada temuannya KTS nih. Terus nulisnya piye lah, ini kadang antara auditor A, B, C ya sama-sama sudah dilatih oleh orang yang sama, tapi saat ngirim ke laporan beda-beda. Nah, ini sebagai panduan saat kita nanti menuliskan temuan, yaitu pakainya PLOR atau PLOR ya. Ini contoh realnya mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan di Prodi X belum memadai seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen akademik. Itu guys, misalnya belum semua keluhan terdokumentasi, perekaman tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti dengan baik. Jadi kalau PLOR itu P-nya problemnya apa? Kemudian kalau di sini kan mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan belum memadai, itu P-nya. L-nya itu lokasi di Prodi X. O itu objektif seperti yang dipersyaratkan dalam dokumen akademik. R itu referensi. Nah, kita nak mikir gitu ngapal kan susah Bapak Ibu ya. Ya minimal P-nya apa, di mana, bentuknya seperti apa. Sudah gitu saja. Tidak ada masalah. Jangan sampai nanti cuma mekanisme penanggulangan tidak ada, apa tidak terdokumentasi lagi nondi kan gitu, kita ya tidak bisa tracing gitu. Nah, L-nya kan tidak muncul. Jadi hal-hal seperti ini nanti harapannya tidak kita jumpai lagi. Taruhlah nanti bingung nulis ke pelorit ya, yang jenengan buka PPT ini terus dirangkai kata-katanya, yang penting ada problemnya, ada di mana nih, dan ada objektifnya. Oke, kemudian semua ketidaksesuaian, baik itu observasi maupun KTS minor dan mayor, itu perlu ada tindakan koreksi. Yang mana permintaan tindakan koreksi nanti Bapak Ibu auditor menuliskan di form PTK. Nah, di dalam form PTK itu nanti ada satu kolom namanya tindakan korektif dan pencegahan. Nah, di kita jadikan satu kolom, yaitu tindakan koreksi dan pencegahan. Meskipun kalau secara teori ya, ini dari Bu Desi kemarin ada bedanya. Kapan tindakan korektif itu? Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan P-nya atau akar masalahnya gitu. Itu korektif. Kalau pencegahan yaitu tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebabnya. Kalau verifikasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan apakah bukti perbaikannya sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan atau belum. Nah, di kita antara tindakan korektif dan pencegahan masih satu kolom gitu Bapak Ibu ya, untuk yang periode AMI ini. Oke, kemudian ini terkait pelaksanaan AMI tahun ini. Untuk unit kerja non fakultas, tadi saya sampaikan, nanti auditi akan ngupload di Google Drive. Kemudian mohon nanti auditi dan lead auditornya saling berkomunikasi. Semisal auditinya kok tidak japri-japri, ya Bapak Ibu lead auditornya bisa mengingatkan kepada auditinya. Kemudian untuk audit dokumen maksimal H-1 gitu. Semisal nanti dari prodi atau fakultas atau unit kerja nego, ini saya belum selesai, bisa enggak yang semisal
AL-nya tanggal 25, 24 bisa enggak selesai gitu ya. Nah, karena kita masih proses belajar nih Bapak Ibu, jadi hal seperti itu boleh diiyakan, yang penting maksimal H-1 Bapak Ibu sudah bisa melakukan audit dokumen. Nanti kalau kita terlalu saklek, ya enggak boleh bla bla bla, nanti malah pada kabur ya, malah enggak jadi kita untuk proses AMI. Kemudian tim auditor melakukan audit lapangan, kemudian auditor mengisi temuan, akar masalah, rencana tindak lanjut pada form PTK-nya. Oke, kemudian untuk yang prodi dan fakultas, nanti auditnya akan ngupload berkas atau dokumennya di sistem. Kemudian tim auditor yang 2 orang, monggo nanti di manage ya, siapa leadnya, siapa anggotanya. Kalau di jadwal yang pertama, nama pertama adalah lead auditornya, nama kedua adalah anggotanya. Oke, setelah nanti dilakukan audit dokumen, tim auditor melakukan audit lapangan dan dilanjutkan dengan mengisi laporan. Ya, semisal nanti di SIM AMI, di SIAMI kok dokumennya belum lengkap, boleh dikomunikasikan ke auditnya, siapa tahu kelupaan dan seterusnya. Oke, kemudian nanti untuk alur auditor melakukan audit lapangan. Jadi ini khusus untuk hari H pelaksanaan audit lapangan. Nanti Bapak Ibu auditor wajib ke LP3M. Nanti ketemu Mbak Endang atau Mas Rahman untuk ngambil surat tugas dan tanda tangan kehadiran. Kemudian selain mengambil surat tugas, Bapak Ibu juga mengambil form presensi untuk audit lapangannya ya, karena kita sudah menggunakan luring seperti yang disampaikan oleh Pak Basir tadi. Kemudian Bapak Ibu melakukan AL, kemudian menyerahkan laporan AMI dan PTK-nya maksimal 2 hari setelah AL. Harapan kami 2 hari nih, setelah AL, khusus untuk unit kerja non fakultas dan wakil rektor, karena belum terdata langsung atau terrecord langsung di SIAMI. Kemudian yang terakhir, saat menyerahkan laporan AMI dan form PTK, mohon dipastikan semua dokumen sudah lengkap, termasuk tanda tangan baik auditi maupun auditornya. Oke. Oke, mungkin itu sekilas tentang evaluasi, kemudian bisnis proses pelaksanaan AMI 2022 ini. Untuk step berikutnya atau tahapan berikutnya dari koordinasi ini adalah uji coba SIAMI yang akan disampaikan oleh Sekretaris AMI Universitas, yaitu Saudara Arianto MM. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Suyanto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan sistem AMI. Izin share screen ya. Pak urung dadi co-host. Yang pertama yaitu kita bisa login di SIM AMI. Ini saya mencoba sebagai auditi dulu ya. Nanti saya tunjukkan beberapa menu-menu yang ada di auditi. Di SIM AMI nanti akan ketambahan
menu baru yaitu sistem Monef dan AMI. Untuk Bapak Ibu yang nantinya tidak muncul sistem Monef dan AMI bisa konfirmasi ke kami. Kami akan menyetingkannya. Kemudian ini di menu Kaprodi, terus ada dua menu yaitu jadwal AMI dan jadwal Monef. Di jadwal AMI ada dua kegiatan yaitu jadwal prodi dan jadwal fakultas. Ini kita coba klik aksi detail. Di situ ada 4 standar yaitu standar penilaian pembelajaran, proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan. Kalau standar ini belum dikirimkan oleh Auditi, maka nanti di menu auditor tidak akan muncul jadwalnya. Jadi Auditi wajib mengirimkan terlebih dahulu pernyataan-pernyataannya. Kemudian ini dokumen-dokumen yang diperlukan Auditi saat dikirimkan ke auditor. Contohnya di standar pembelajaran ini, Ini kan kemarin sudah digunakan untuk praktek para auditi, jadi kemungkinan jadwalnya sudah masuk di para auditor. Langsung saja nih kita, karena data sudah terkirim, kita langsung masuk ke menu auditor. Pilih menu SIM Monef AMI, kemudian auditor AMI. Nanti akan muncul tambahan menu di sini. Nah, ini tampilan dari menu auditor. Di sini ada dashboard, validasi AMI, kemudian riwayat validasi AMI. Di riwayat validasi nanti tertera prodi mana saja yang sudah kita validasi. Kemudian kan Auditi sudah mengirimkan bukti dokumen kepada auditor. Kita bisa lihat detail standar-standarnya dan unit prodinya. Kemudian kita bisa lihat di aksi validasi. Di menu validasi ini kita bisa melihat dokumen yang sudah dikirimkan para auditi. Ini contoh dokumen nanti akan muncul di lampiran sini. Kemudian auditor bisa mengisikan checklist audit, temuan AMI, OBS, KTS mayor, KTS minor, praktek baik, pernyataan temuan, kemudian rencana tindakan perbaikan dan pencegahan, waktu pelaksanaan perbaikan dan pencegahan, kemudian ini statusnya close, open, atau tidak teraudit. Untuk open berarti nanti masih bisa melakukan perbaikan dari auditi. Kemudian setelah semua ini terisi, atau mungkin barangkali Bapak Ibu baru sempat ngisi 1 atau 2 poin, pengen menyimpan, langsung aja di Kalau mau ada yang bertanya, saya persilahkan. Bisa dilanjut, J. Cepet banget Pak, kita kebingungan.
Iya, Pak, kecepatan, Pak. Untuk yang baru pertama kali ada ini, Assalamualaikum Mas Ari. J. Izin bertanya, untuk pengisian ini yang ada di Siami itu sebelum asesmen lapangan kan ya? Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih, gitu aja. Jadi sebelum mengisi ini nunggu auditi mengirimkan dokumennya ya. Jadi kalau auditi tidak mengisi ya kita tidak bisa mengisikan daftar isian di auditor. Jadi kita lanjutkan setelah mengisi semua ini bisa masuk ke bawah ada validasi. Validasi ini untuk menyimpan dokumennya. Dokumennya nanti statusnya dia tersimpan tapi belum terkirim. Di sini masih tersimpan. Kemudian kalau kita akan menambahkan lagi, bisa mengklik lagi di sini, terus catatannya ditambahkan lagi, poin selanjutnya poin 2, poin ketiga, poin keempat, kemudian simpan lagi validasi. Setelah data itu semua termasuk diisikan semua, baru aksi selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mengeklik tanda merah ini kirim ke auditi. Maka data tersebut nanti akan masuk ke auditi untuk di cross check ulang. Mekanisnya seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Atau barangkali menu di sistem AMI-nya belum keluar instrumen-instrumennya atau prodi-prodinya ya, bisa belum keluar, berarti itu dari prodinya belum mengirimkan data-datanya itu yang pernyataan-pernyataan awalnya. Jadi nunggu auditinya kalau belum muncul. tadi berarti dari SIM masuk SIM, kemudian yang SIM Monet, setelah SIM Monet yang validasi AMI, Iya, kemudian betul atau tidak, Pak? betul. Setelah validasi AMI muncul yang seperti di layar ini, di layar Bapak Yanto, kemudian aksi, kemudian diisi hasil temuan, Iya. catatan. Terus yang temuan AMI pilih ini isinya apa, Pak? Yang isi pilih ini? Oh, minor mayor. Minor mayor OBS. Oke. Untuk navigasinya nanti ini masih dalam pengembangan, jadi tampilannya masih sederhana. Penelitian temuan, kemudian akar masalah, rincian tindakan perbaikan, waktu penyelesaian perbaikan, pencegahan. Itu Bu. Ada lagi bertanya Mas Arif? Simpan. kemudian validasi di bawah sendiri ada klik validasi Mana, Pak? di bawah ini Enggak kelihatan. pojok bawah paling kiri. Oh, soalnya kalau di sini di layar enggak kelihatan, Pak. Oh, kiri ya. Kelihatan, Pak, sekarang. Pak Ari, Oke. saya baru nemuin ngapunten. Berarti setelah dibuka itu kita klik detail nggih? Nggih, Klik detail. oh, klik Di detail bukan Bu, di aksi Bu. Oh, di aksi. Aksi tanda centang itu Bu. Oke, nggih, matur suwun. Oh, Kalau untuk detail, untuk melihat detailnya, detail data oh, nggih, yang nggih. diisikan.
Ari, izin tanya, J. untuk jumlah butirnya memang ini ya berbeda ya dengan yang di SPMI. Jumlah butirnya ada 4 standar, Pak. Ya, standar. Misalnya untuk yang kompetensi lulusan itu di SPMI kan ada kurang lebih 12 ya, Mas Ari. Tetapi yang muncul hanya ada 8. Terus untuk isi 9 yang muncul juga 8. Terus yang paling banyak ini kan yang proses ya. Sesuai standar itu ada 49, tapi yang muncul hanya 12. Nah ini memang sudah ditentukan ya memang hanya ini atau masih ada tambahan? Ya, baik Mas Abid, terima kasih atas klarifikasinya. Jadi untuk instrumen AMI dengan isi standar, pernyataan standar memang jumlahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena satu, pada saat kita melakukan audit mutu yang kita setting 3 jam, maka kami selaku pengelola harus meramu ya kira-kira dari semua isian pernyataan standar itu mana poin-poin yang harus ada dan dilakukan oleh auditi. Kan ada beberapa pernyataan standar nanti bisa dikombinasikan dan itu bisa dilihat pada satu waktu. Sehingga memang ada perbedaan antara jumlah isian standar dengan instrumen AMI yang setelah kita siapkan di sistem AMI. Itu Mas Habib. Oke, betul Mas Rianto. Ya. Terus ada lagi Pak terkait dengan laporan. Kemarin itu kan dari pelatihan untuk auditor itu kurang lebih menyiapkan 7 form ya, mulai dari daftar pilih sampai akhir ya. Ya. Nah, tetapi saya lihat di sistem itu sebenarnya sudah merangkum semuanya gitu, kontennya sudah ada. Pertanyaannya, apakah kita untuk yang prodi Pak Suyanto, apakah kita cukup untuk mengisi di sistem itu, artinya laporan itu sudah bisa diwakili oleh itu, apa kita juga tetap harus menggunakan form manual yang format Word itu, Pak Suyanto? Maturun. Jadi sistem ini memudahkan auditor saat pelaksanaan audit lapangan terutama. Jadi harapan kami auditor itu tidak sibuk dengan menyusun laporan saja, tapi tidak menitik beratkan bagaimana melihat kesesuaian standarnya, sehingga item-item penting di dalam format yang seabrek itu itu kita ambil yang fokus-fokusnya saja. Kemudian di akhir dari laporan tetap harus ada laporan lengkapnya plus formulir PTK-nya. Karena itu yang akan diminta atau dilihat oleh asesor. Jadi orang asesor LAM ataupun BAN itu kan melihat mana laporan AMI-nya. Nah, karena memang beliau ingin melihat laporan lengkapnya, maka kita juga harus nyusun. Selain di sistem ada, di kita nanti juga akan menyiapkan laporan lengkap AMI dan form PTK-nya. Nah, kami sudah berusaha untuk menyusun ya template laporan yang nanti para auditor tinggal klik gitu langsung keluar laporan lengkapnya, tapi masih proses. Nah, selama masih proses itu, sementara kita nyusun laporan lengkap AMI dan form PTK-nya berdasarkan dari isian yang ada di SIM. Itu Mas Abid ya. Jadi kita masih tetap menggunakan ini Mas yang itu yang laporan lengkapnya aja, yang lapor lengkap sama form PTK-nya aja. Nanti semisal kok wah kakean bla bla bla, nanti di tim kami akan membackup insya Allah. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu fokusnya bagaimana mengaudit kesesuaian dari standar mutu dengan yang dilakukan oleh auditi. Jadi hal-hal lainnya nanti insya Allah kita backup. Gitu Mas Abid ya. Oke,
Gue silahkan dilanjutkan ya, belajar untuk ngaklik-ngakliknya jika ada kendala maupun tampilannya kok cuwilik man dan seterusnya, monggo kami diberikan masukan supaya tahun depan aplikasi ini menjadi lebih friendly untuk user, baik oleh auditor maupun auditinya. Monggo silahkan dicoba dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Yanto. Salam Bu Ya. Inasuti. Mau tanya, untuk dokumen itu memang belum terkirim semua ya Pak? Dari auditi. Iya Bu, kemarin ada beberapa mungkin dari auditi tidak mengikuti Zoom, jadi beliau-beliaunya belum mengirimkan dokumen sementaranya, jadi belum masuk di auditor. Ya, untuk maksimal pengiriman itu auditinya kapan ya Pak? Kadang apa sih, H-1, jadi kita tuh kelimpungan untuk saling ngecek, biasanya kan seperti itu. Bu, jadi di surat sih kami menyebutkan maksimal tanggal 20. Tetapi karena sistem ini kan baru ya Bu. Ya, namanya baru kan mungkin ya ngerayamnya rada suwe dan seterusnya. Jadi kalau kemarin kami menyampaikan kalau ada extend waktu untuk ngupload dokumen, silakan dikomunikasikan ke auditor seperti itu. Nah, insya Allah hari ini kalau di surat sih maksimal tanggal 20 Bu, maksimal besok sudah harus pada ngupload. Insya Allah nanti kami feedback konfirmasi lagi ke para auditi. Makatan Bu. Mohon maaf sebelumnya. Matur suwun Pak Yanto. Sudah dicoba Bu Inasuti tampilan Xiaomi-nya? Sudah, cuman kan Sampo masih kosong ya Pak. Oh iya. Pak Yanto, saya nyambung ke di Bu Tuti. Ini kalau memang isinya kan harusnya 4 ya, 4 standar nggih. Apa? Ini kalau baru 3 berarti yang satu belum diupload gitu. 3 itu apa aja Bu? Mohon maaf Bu. Isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Oh, berarti yang kompetensi belum, data daminya belum diupload Bu. Jadi oh gitu, nggih. Matur suwun Pak Yanto. Pak Yanto, berarti yang ada di SIM ini data dami semua ya Pak? Sementara dami Mbak Dina. Oke, sip. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, mau tanya lagi, kalau misalnya ini kan saya klik di validasi AMI, terus kemudian misalnya dummy datanya saya klik di detail gitu ya. Di detail, terus kan nanti akan muncul file.
Ya, Tuh, nah terus kan di sini ada checklist audit, temuan AMI dan seterusnya. Ini nanti ngisinya di sebelah mana Pak Yanto? diklik tuh. Ini ngisinya di sebelah mana? Di Itu sebelah saya aksi klik ini yang Bu, aksi yang warna biru tuh Bu, oh yang yang aksi tanda warna centang biru ini, ini. tanda centang. Oh iya, baik, Oke. baik. Iya, baik. Baik. Oke, terima kasih. Nanti di situ ada tanda panah. Panah itu kirim ke auditi, ngaten nggih? Nggih, ngoten Bu. Yes, baik. Terima kasih. Jadi semisal nanti Bapak Ibu sudah ngisi gitu, semisal pernyataannya ada 7, kemudian Bapak Ibu baru ngisi 3. Omeh ngopi sik, tak simpen sik boleh, diklik simpan. Kemudian nanti kalau mau melanjutkan lagi, diklik yang tanda centang tadi gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, dokumen checklist auditnya sudah selesai semua, boleh langsung dikirim ke auditi. Jadi dipastikan semua pernyataan tadi sudah Bapak Ibu isi, baru diklik tanda panah merah itu Karena kalau sudah refer ke auditi, kita tidak bisa lagi ngisi sisa kekurangan dari pernyataan AMI yang belum kita isi. Izin bertanya lagi Pak Suyanto. Ya. Jadi terkait job desk Pak Suyanto. Jadi satu prodi itu kan auditornya ada 2 ya Pak. Jadi tadi sudah disinggung untuk pembagiannya bisa katakan auditor 1 yang standar 1 dan 2, terus yang auditor yang lainnya 3 dan 4. Oke. Berarti artinya satu prodi itu untuk hak aksesnya ada 2 gitu ya Pak? Ya, Ada 2 auditor. Oke. Iya, laras. Terus nggih. Tetapi di situ memang tidak ada isian nama ya Pak. Jadi siapa yang isi itu memang enggak ini nggih. Hanya kesepakatan gitu ya. Kesepakatan, belum. Belum nggih. Oke, terus yang dari saya itu kan elektro dan PGSD. Nah, ini yang PGSD kok belum muncul, itu berarti ditunggu gitu Pak, atau gimana? Belum muncul di standarnya. Kalau yang elektro sudah muncul 4 standar, tapi yang PGSD kok belum ada Pak. Oke, berarti posisinya belum pada ngupload. Itu data dummy Mas Abid. Oh, data dummy. Iya, betul. Berarti nunggu gitu Iya. JJ matur suwun. Sawi-sawi. Monggo Mas Aminuddin, Mas Rosid, Mas Willy dicoba nggih. Kalau ada kendala mau disampaikan sekarang biar besok pas AL enggak bingung-bingung lagi. Monggo Mas Willy. Ini tanda ini tok iki maksudnya apa? Minyak saya masih kosong, Pak Yanto. Nggih, Bu. Jenengan, oh ya, bentar. Masih lama kok, Pak.
Bapak Ibu sakit ditulis di chat ya yang masih kosong tampilan Xiaomi-nya agar nanti kami settingkan ke auditi yang sudah ada data dummy-nya nggih. Nanti jenengan bisa klik-klik untuk mencobanya. Nanti kami settingkan. Monggo Bapak Ibu bisa dituliskan di chat room. Rol Bu Novi nggih sebagai auditor. Oh nggih. Kami settingkan nggih Bu Novi sebentar nggih. Matur suwun Pak Yanto. Nggih Bu. Oh nggih Bu Novi, mohon maaf, ini yang kami settingkan periode ini untuk auditi ke fakultas dan program studi. Jadi ada Bapak Ibu yang memang seperti Bu Novi nggih, nanti kami settingkan untuk auditornya di unit kerja. Jadi yang belum kami settingkan berarti nanti mengaudit di unit kerja non fakultas. Makatan Bu Novi nggih. Itu berarti maksudnya role-nya nggak muncul di Xiaomi gitu Pak Yanto? Nggih, nggak muncul Bu, karena nanti ngauditnya kan ke unit kerja yang belum kami plottingkan ke SIM. Oh begitu. Nggih. Oh JJ, ya. Oke, makasih. Ngaten Berarti nggih, ini Bu untuk Novi. latihannya saya juga nggak bisa melihat ke dalam Xiaomi ya. Nggih, kalau berkenan nanti kami share akunnya siapa. Nggih, iya. Oke, ya udah Pak, nggak apa-apa ya. Makasih. Ya Bu, sama-sama. Mas Aminuddin sedang proses, kita cobakan ke elektro nggih untuk praktek ini nggih, Mas Aminuddin. Yes, siap. Ditunggu sih. Iya, dari tadi kok kosong ya Pak? Di saya error ya. Ternyata banyak yang kosong. Iya. Tak kira error sapane kulo ya, Mas. Iya.
apa laptop saya error gitu ya. Oke, saya tunggu J. Siap. Sudah Mas Samudin silakan. Di-refresh dulu. Oke, siap. Silahkan berseluncur. Oh iya, oke. Sudah muncul. Siap. Monggo Bapak Ibu kalau ada kendala saat pengisian, selain temuan kan ada akar masalah, terus tindakan perbaikan, terus tanggalnya, dicoba semua. Kalau ada kendala nanti kami sampaikan ke programmer agar dieksekusi segera. Pak Yanto, ngapunten punya aku belum. Iya Bu, sudah. Pak Agustin kami masukkan sementara ke elektro, ini sedang proses, nanti saya kabari. Siap. Pak Agustin, monggo Bu, bisa mulai belajarnya. Oke Pak, udah masuk, matur nuwun. Sami-sami. Pak Yanto. Siap. Untuk yang apa sih yang tadi detail tadi yang harus kita klik itu kan ada pernyataan indikator, ada file, checklist audit, temuan AMI dan sebagainya. Itu diisikan di kolomnya itu ya Pak? Tidak didetail ya Bu, tapi dicek tadi loh. Bukan detail itu tidak bisa diapa-apain. Oh, di aksi? Di aksi, leres. Oh, saya pikir ada kolom-kolomnya tuh diisi ngoten. Di aksi ada Bu, di aksi. Iya ada, nggih. Berarti di checklist audit yang catatan iki nggih. Iya. Oh, nggih. Dan nanti rekapannya ada di detail ngoten loh Bu. Yang diisi apa aja nanti di detail ada. Oh, rekapannya. Oh, nganunya apa sih? Indikator yang harus ditanyakan ngoten nggih. Setelah jenengan isi semua itu tuh Bu, nanti misal mau lihat nih tak isi semua apa belum, nanti di detail nanti muncul. Oh, otomatis ngoten. Ya, betul. Oh, nggih. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Yanto. Salam. Mau tanya Pak Yanto ini yang di Jagal-agel teko jagal-agel. Bercanda senang. Ini yang di kolom checklist itu nanti bentuknya checklist kita mencentang atau diketik ya. Ketik. Soalnya kita bikin pertanyaan, Oh, bikin pertanyaan. Ya. Jadi saat jenengan setelah melihat dokumen itu, menurut jenengan sudah sesuai belum dengan isi pernyataan standarnya? Contohnya yang paling gampang tuh RPS wis ono tanda tangan KB durung, wis lengkap durung, wis 100% belum. Nah, kalau belum dikomentari. Ini mata kuliah di prodi belum 100% RPS gitu.
Oke. Makasih Pak Yanto. Oke, sami-sami Mas Amin. Ini kan pas open pasar ngaran kayak soto. Pak Yanto, tanya lagi. Siap. Pak, itu kan di bawah ada tombol validasi. Oke. Nah, kapan kita harus mengeklik tombol validasi? Oke. Jadi tombol validasi yang kiri bawah ya Bu. Leres. Kiri bawah itu. Merah-merah aja. Oke, makasih Bu Hermin. Jadi untuk validasi itu dipakai jika kita ingin menyelesaikan gitu, menyelesaikan seluruh kegiatan. Semisal kita sudah nyusun checklist, sudah melakukan audit lapangan, semua item sudah dinilai. Sebelum kita kirim ke auditi, kita klik validasi. Nah, setelah diklik validasi, nanti akan balik lagi ke tampilan awal tadi loh Bu, yang ada 4 standar itu. Kemudian kalau kita yakin mau ngirim, diklik yang anak panah warna merah. Itu diklik, kan nanti akan ada pertanyaan apakah sudah yakin dikirim, ya atau tidak. Itu problem pertama, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, jika kita tidak sengaja itu tiba-tiba laptopnya mati atau apa, atau kita mau break dulu ada tamu, nah itu silahkan jenengan klik validasi, takutnya nanti laptopnya error dan seterusnya. Nah setelah diklik validasi, jenengan mau melanjutkan lagi, itu dimungkinkan, tinggal diklik aksinya lagi. Oke, berarti kan misalnya kan kita juga kalau ngetik itu kan nggak pengalaman dulu kan nggak mungkin langsung jadi ya Pak ya. Iya betul. Nah minimal kan kita udah ngetik beberapa tadi checklistnya, terus akhirnya kan kita simpan dulu, mungkin lagi atau apa. Berarti dimungkinkan kalau misalnya kita klik validasi pun juga nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh dengan auditinya kan? Nggak ada Bu, kecuali diklik kirim. Oke, tapi tetap ada tombol kirim toh Pak? Ada Bu, ada. Intinya kalau nggak kita kirim tombol, klik tombol kirim berarti nggak masalah ya Pak ya? Masih di kita, masih di audit. Ya, masih di kita. Baru nanti kalau kita udah clear semua, oke, baru kita klik kirim untuk diserahkan ke auditinya. Gitu ya Pak ya? Betul. Nah, ngekliknya ya ini masih kirim, di bayangan ya Pak? Ngekliknya ngirim itu setelah kita menyelesaikan sampai tanggal eksekusi perbaikannya Bu, baru dikirim. Iya, betul. Sudah ke lapangan juga ya Pak ya berarti ya? Setelah ke lapangan. Maaf ya Pak, aku off cam, mendua soalnya. Oh iya. Siap. Pak Yanto. Ya Bu Indra. Yang bisa diisi memang hanya checklist itu nggih. Catatan checklist dan apa tadi? Catatan checklist dan temuan AMI-nya saja nggih. Yang akar masalah tidak bisa ya Bu? Yang lain-lainnya itu nggak bisa saya klik dan nggak bisa saya tulis-tulis Pak. Oh, betul. Jadi kan ini ada temuan AMI, pernyataan temuan akar masalah. Saya klik dengan model apa saja tidak bisa. Oh iya, coba Mas Arianto. Ini bisa klik tab Bu, tab, terus pilih temuan AMI ini, coba ini klik, kemudian tab lagi, ketikkan, tab lagi, dan tanggalnya. Oh gitu. Jadi harus di tab-tab. Kalau enggak di bawah ini Bu, di
Di bawah sendiri ada scroll ini. Geser. Sekitar di situ. Oh, Masya Allah. Makanya ini isi temuan kan habis ini kan ada ringkasannya di sampingnya gini kok pembuatan maksudnya saya klik kok nggak bisa gitu. Oh, baik. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Bu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu kalau ada kendala yang lain. Pak Yanto itu layarnya coba dinaikin yang atas gimana Pak itu? Coba yang atas. Ya ini Bu. Oh, ini yang bagian apa tuh Pak ini? Kok beda ya? Di aksi. Aksi J. Aksi Bu. Nah. Aksi tanda centang. Nggih. Di aksi itu di tempat saya itu file dokumen perbaikan, checklist audit sama temuan AMI. Digeser di bawah Bu Tuti. Oh, digeser. Bawah. Tadi di tempat Pak Ari. Oh, ya. Ya Allah. Jan. Faktor U. Nggak boleh gitu ya. Nganu apa layarnya kurang besar. Nanti pakai LCD, Bu. Jangan saya Pak Yanto. Ya apa-apa, Bu. Ya, baru pertama gitu, pengalaman pertama. Nanti kalau masih ada yang kurang-kurang, japri Pak Yanto boleh ya? Silakan. Kalau ada dari tampilan sistem ini kok tidak friendly, gitu, maksudnya nanti silakan disampaikan, nanti kami perbaiki untuk periode AMI berikutnya, gitu. Kalau belum jelas ke ruangannya Pak Yanto aja. Nggih Pak Yanto nggih, boleh ya Pak? Silakan Bu. Alhamdulillah. Pak Yanto tanya lagi. Oke. Ya semoga ini nggak terjadi ya Pak. Pengalaman yang dulu kan pernah juga ada auditi yang mepet tadi ya, betul yang disampaikan Bu Tuti, misalnya H-1 bahkan pada hari aja ada yang belum. Nah akhirnya kalau masuk ke sistem, apalagi ini baru ya Pak ya, yang semuanya masih banyak belajar seperti itu. Semisal ya Pak, kalau ada auditi yang mengirimkan berkas atau filenya ke kita langsung, entah itu melalui email atau apakah diperbolehkan? Kalau sudah ada sistem, langsung ke sistem aja, Bu. Oh gitu, berarti kalau misalnya nanti ada yang mengatakan langsung ke saya boleh menyarankan untuk tetap ke sistem gitu ya? Karena sistemnya kita open. Oke. Oke. Biar tertib. Berarti kita yang harus asertif ya Pak ya? Iya, biar tertib mawon ngoten maksudnya. Siap. Karena pengalaman dulu kan juga ada yang mepet-mepet gitu loh Pak. Akhirnya kan kitanya yang asertif harus ngontak misalnya kaprodinya atau apa seperti itu. Oke, Mas. Memang untuk saat ini masih saling Bu. Ya ngelondoi istilahnya, Bu. Nggak apa-apa Pak. Siap. Nanti kalau masih ada yang belum nanti WA-nya nggak apa-apa. Siap. Turun Bu. Ini kan total auditornya 38 nggih. Nanti kalau yang masih belum join maupun di grup nggih, di grup WA taruhlah ada teman panjenengan yang belum masuk, nanti saya dijawel nggih Bu. Takutnya saya yang kelewatan. Kemudian nanti
Zoom ini akan kami share ke WA grup auditor AMI Unisula. Ya. PPT-nya di-share juga ya, Pak Yanto. Ya, siap. Ye. Bapak Ibu, semisal nanti dari auditi, karena dokumennya mungkin banyak gitu, jadi kemarin pada saat sosialisasi kami sampaikan jika file yang diupload itu banyak, kemudian tidak mungkin dikombin jadi satu PDF saja, dari satu file maksud saya, maka ada solusinya, yaitu saat auditing upload ke SIM AMI, maka yang diupload adalah satu lembar PDF tapi isinya adalah link Google Drive. Itu kami perkenankan karena di keterbatasan Xiaomi ini nggih. Jadi nanti kalau ada yang lu kok ngirim link tok bla bla bla, mohon nanti tetap diterima, yang penting linknya itu bisa Bapak Ibu buka dan langsung menuju ke dokumen sesuai dengan pernyataan standarnya. Makatan Bapak Ibu ya. Monggo silahkan Bapak Ibu. Apakah sudah ditelusuri semua fitur-fiturnya? Kalau tidak ada kendala, ya alhamdulillah. Kalau ada kendala, silahkan disampaikan. Kalau nanti hari H kok macet sistemnya dan seterusnya, jangan panik ya, silahkan konfirmasi ke kami. Silahkan konfirmasi ke kami, nanti biar kami yang ngowah-ngowahi istilahnya gitu, biar nanti pelaksanaannya tetap jalan. Cukup Bapak Ibu? Nah, untuk latihan nanti tetap kita open ya sampai duhur. Setelah duhur nanti kami sampaikan ke programmer untuk data dummy akan dihapus. Semua data dummy dihapus sehingga setelah zuhur itu harapannya yang diupload adalah data real dari masing-masing auditi. Nah, nanti jika ada pemberitahuan lebih lanjut, misal programmer sibuk Pak, tidak bisa, kemungkinan bisanya habis asa dan seterusnya, nanti kami akan sampaikan ke grup auditor AMI Unisula. Katen ya Bapak Ibu ya. Oke, saya pikir cukup nggih, atau ada pertanyaan silahkan. Insya Allah cukup ya. Ini Bu Nopi, oh Bu Nopi tak kira. Bu Nopi yang ke unit kerja. Oke, untuk auditor yang mengaudit di unit kerja, share link Google Drive uploadan dari auditi nanti akan kami share ke
grup WA, silakan Bapak Ibu yang menjadi auditor pada unit kerja non fakultas bisa menelusuri Google Drive yang akan kami share. Ya, jadi untuk AMI ini kita masih pakai dua cara, pakai yang Google Drive dan pakai Xiaomi. Jadi nanti mohon dimaafkan jika ada miss jawaban atau lainnya, karena kita harus mengakomodir dua metode di satu waktu yang bersamaan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada hal yang ingin didiskusikan, kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Nah, monggo dibuka kameranya. Nah, silakan dibuka kameranya. Si bagian foto apa sih? Aku meneh kok kabeh. Double, Pak. Dorongan, Pak. Tapi malah masternya, Pak. Saya aba-aba ya, Bu. Gayanya apa, Pak? Kemarin ada gayanya loh. Maskernya boleh dibuka, maskernya boleh dibuka jika ruangan ya sambil nahan napas berarti. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Terus Rungman. Terus nah. Mas Rahmane rak siap kok. Lagi Bu. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Nanti insya Allah segera kami update ke web LP3M. Nanti akan muncul foto-foto kita. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami masih menunggu masukan terkait dengan pola AMI yang kita akan jalankan. Makaten, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan. Moga-moga lancar. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taubat wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan saya izin live ya, Pak. Makasih, izin live juga. Izin live ya, Pak Yanto. Izin live enggak ada, Izin live. Ya, matur nuwun Pak Yanto. Assalamualaikum. Salam.